Don't trade. Hai guys, kembali lagi di Movie Time 21. So, di video kali ini aku akan membahas film yang terbaru dan super seru berjudul Bullet Train. Dimana di dalam film ini menceritakan tentang berkumpulnya para pembunuh profesional di dalam kereta bawah tanah di Jepang. Sampai terjadilah suatu konflik yang membuat mereka saling serang dan membunuh. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. And you came here to kill me. Di kota Tokyo, kita pun diperlihatkan pada seorang ayah yang bernama Yuichi Kimura yang terlihat sedang terluka, bersedih melihat keadaan putranya. Putranya mengalami koma setelah penyerang misterius mendorong putranya dari lantai atas supermarket hingga menyebabkan luka seperti ini. Hal inilah yang membuat Yuichi kemudian dendam dan ingin membalas siapa sosok tak dikenal tersebut, dimulai dengan masuknya dia ke dalam Bullet Train. Sebuah kereta bawah tanah yang berada di Jepang yang berangkat dari Tokyo menuju Kyoto. Di dalam Bullet Train, Yuichi bertemu dengan wanita dengan pakaian serba pink dengan nama samaran The Prince. Meskipun kelihatannya dia sangat girly dan anggunly, tak disangka dia sebenarnya adalah pembunuh. Sontak, si wanita ini langsung menyetrum Yuichi sampai pingsan. Scene kemudian beralih ke pembunuh bayaran lainnya dengan nama samaran Ladybug. BTW Ladybug itu artinya kan kumbang. Dia ditugaskan dalam misi pencurian koper di dalam Bullet Train. Koper itu dijaga oleh dua saudara kembar pembunuh lainnya dengan nama samaran Lemon dan Tangerine. Selain menjaga koper, mereka berdua juga ditugaskan untuk mengawal anak seorang Yakuza yang dikenal dengan nama White Death. Saat Lemon dan Tangerine sibuk mengobrolkan hal-hal yang tidak penting, mereka berdua tidak sadar bahwa koper yang seharusnya dijaga malah dicuri oleh Ladybug. 16 kills, mate. No, 17. It's too easy. You're overthinking it. You're underthinking. Panik karena sadar kalau kopernya hilang, mereka berdua memutuskan berpencar untuk mencari koper tersebut. See, young, sweet. Kembali lagi ke Yuichi, setelah Yuichi sadar, Prince langsung mengaku bahwa dialah dalang dibalik kecelakaan anaknya. Mendengar hal itu, Yuichi tentu saja marah besar. Namun, dia tidak bisa melawan begitu saja pada Prince karena ternyata Prince sudah mengirim pembunuh bayaran lainnya untuk mengawasi anaknya Yuichi. Jika dalam 10 menit Prince tidak terdengar kabar alias meninggal, maka anak itu akan otomatis dibunuh oleh pembunuh bayaran yang diperintahkan oleh Prince. Sungguh membagongkan. Kemudian Prince mengatakan bahwa dia ingin mengajak Yuichi bekerja sama untuk mencuri koper rahasia milik White Death yang ada di dalam kereta ini. My parents call me Melinka Prince. Dan kemudian kita akan diceritakan kembali siapa sebenarnya White Death. Dia dulunya hanyalah anggota biasa dalam kelompok Yakuza sampai pada suatu ketika dia melakukan pemberontakan dan membunuh pimpinan Yakuza dengan tangannya sendiri. Kemudian White Death mengambil alih kelompok tersebut dan sekarang Yakuza dikenal sebagai kelompok mafia paling kejam sampai saat ini. He ain't to be trusted. He's dangerous. Kita kembali lagi ke Lemon dan Tangerine. Setelah mencari koper kesana kemari tak kunjung ketemu, akhirnya mereka kembali. Namun, betapa terkejutnya mereka bahwa putra White Death sudah dalam keadaan tewas dengan mata yang berlumuran darah. Hal itu membuat saudara kembar ini panik karena mereka telah gagal menjaga koper sekaligus menjaga anaknya White Death. Kemudian, kita akan dikenalkan dengan pembunuh bayaran lainnya yang bernama The Wolf. Job desk-nya membunuh orang sesuai permintaan para klien. Saat beranjak dewasa, The Wolf mencintai gadis bar hingga berujung menikahinya. Namun sayangnya, tepat di hari bahagianya, di hari pernikahannya, istrinya dan para tamu undangan tiba-tiba malah diracuni oleh seseorang yang tidak dikenal. Nah, tanda-tanda kematian istrinya sama persis dengan tanda kematian anaknya White Death.
Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa sesungguhnya kemungkinan yang membunuh adalah orang yang sama. Karena rasa dendamnya, The Wolf memutuskan masuk ke Bullet Train untuk mencari tahu siapa yang membunuh istrinya, sekaligus tamu-tamu undangan pernikahannya. Pada pemberhentian itu, The Wolf langsung bertemu dengan Ladybug dan langsung mengira kalau Ladybug adalah pembunuh istrinya. Kekisruhan mereka berujung perkelahian yang cukup sengit sampai kemudian The Wolf langsung meninggal dunia. Di pemberhentian pertama, Ladybug ingin bergegas turun dari kereta karena tugasnya hanya mencuri koper. Sayangnya, pintu keluar ternyata dijaga ketat oleh Lemon yang bertugas menjaga koper tersebut. Mau tidak mau, Ladybug harus pindah haluan dan tidak sengaja malah menabrak boneka maskot. Secara misterius, boneka itu menahan koper Ladybug, tapi untungnya Ladybug bisa merebutnya kembali. Karena Ladybug gagal pada pemberhentian pertama, dia kemudian memutuskan menelpon bosnya yang bernama Maria dan menceritakan bahwa dia memang datang di pernikahan The Wolf. Namun Ladybug bersumpah bahwa bukan dia yang meracuni orang-orang yang ada di pesta pernikahan tersebut. Ladybug kemudian bergegas menyembunyikan koper dan menemui Lemon. Saat berbincang-bincang, Lemon mencurigai bahwa Ladybug lah yang membunuh anaknya White Death. Kecurigaan itu berujung kisruh pelan-pelan tanpa menimbulkan keributan yang heboh, sampai kemudian dengan sekali serangan Ladybug mampu membuat Lemon pingsan. Tak lama setelahnya, Tangerine datang. Karena mungkin dia sudah mengetahui ciri-ciri yang mencuri kopernya, maka Ladybug mengubah penampilannya dengan memberikan topi dan kacamatanya kepada penumpang lain supaya tidak ketahuan. Setelah itu, Tangerine dan Lemon mendapatkan kabar kalau pasukan White Death akan memeriksa koper dan anak White Death di pemberhentian selanjutnya. Tidak kehabisan akal, Tangerine keluar untuk melaporkan semuanya, sementara Lemon bertugas membuat anak White Death seolah-olah masih hidup dengan cara melambai-lambaikan tangannya. Mana pakai kacamata kupu-kupu? I guess our best option now is bring the white. Di sisi lain, Prince dan Yuichi berhasil menemukan koper yang disembunyikan oleh Ladybug. Kemudian dia membuka koper tersebut dan memasukkan bom di dalamnya. Di waktu yang sama, Ladybug akhirnya berhasil ditemukan oleh Tangerine dan terjadilah pertarungan yang cukup sengit antara keduanya di dalam dapur kereta. Nah, pada perkelahian itu, Tangerine kembali mendapat kabar kalau anak buah White Death akan memeriksa koper pada pemberhentian selanjutnya. Dari situ, Ladybug menawarkan diri bahwa dia akan membantu Tangerine menghadapi para anak buah White Death. Singkat cerita, sampailah pada pemberhentian kedua. Mereka berdua dengan pedenya turun membawa koper palsu. Namun sayangnya pada sesi ini Ladybug melakukan tindakan ceroboh yang membuat koper itu terbuka. Sontak Tangerine dan Lemon pun langsung ketahuan kalau mereka berdua gagal menjaga koper itu. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba Ladybug menendang Tangerine keluar kereta. Tanpa merasa putus asa tertinggal kereta, Tangerine berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke dalam kereta meskipun dengan susah payah. Di sisi lainnya, di dalam kereta, Lemon bertemu dengan Prince dan Yuichi. Karena ia ahli pembaca ekspresi wajah seseorang, ia pun langsung tahu kalau koper White Death berada di tangan mereka berdua. Dengan wajah polosnya, Prince mengatakan kalau dia hanyalah tawanan dan kopernya dicuri oleh Yuichi. Hal itu membuat Lemon marah dan langsung menembak Yuichi. Yuichi kemudian diseret dan disembunyikan di dalam kamar mandi. Nah, saat mereka sedang menyembunyikan tubuh Yuichi, Lemon menyadari kalau Prince menyimpan pistol di dalam tasnya. Karena gak mungkin mengelak lagi, Prince kemudian menembak Lemon dan menyembunyikan tubuhnya di dalam kamar mandi bersama Yuichi. Di waktu yang sama, kemudian kita akan diperkenalkan kembali dengan badut misterius.
yang sebelumnya tabrakan dengan Ladybug. Kalian masih ingat kan? Di dalam tubuh badut itu ternyata ada pembunuh bayaran lainnya yang dikenal dengan nama The Hornet. Dia adalah orang yang membunuh anak White Death sekaligus yang meracuni istri dan tamu-tamu di pesta pernikahan The Wolf. Hingga kemudian Ladybug dan Hornet lalu bertemu. Hornet berusaha menyuntikkan racun ke tubuh Ladybug, namun Ladybug berhasil mencuri penawar racun untuk dirinya. Sebaliknya, dia malah berhasil menyuntikkan racun itu ke tubuh Hornet sampai ia pun menjadi seperti ini. Di sisi lain, saat Tangerine hendak mencari Ladybug, dia malah menemukan mayat Lemon dan Yuichi. Ia merasa sangat terpukul dan berniat akan membalas siapa yang telah membunuh Lemon. Tak lama setelahnya, Tangerine malah bertemu dengan Prince. Lagi dan lagi, Prince bertingkah sok polos agar Tangerine tak mencurigainya. Saat Prince akan pergi, Tangerine melihat logo Diesel di bagian baju belakangnya. Ia pun langsung mengetahui kalau Prince adalah orang yang sudah membunuh Lemon. Saat Tangerine akan membunuh Prince, Ladybug malah tiba-tiba datang melindungi Prince. Ini menandakan bahwa wajah polos Prince berhasil membuat Ladybug tertipu. Sampai Ladybug tega membunuh Tangerine. Pada pemberhentian selanjutnya, Ladybug mengajak Prince untuk turun. Namun, Prince sengaja menggagalkan rencana itu dengan berpura-pura bahwa tasnya tersangkut di kursi penumpang. Alhasil, Ladybug pun naik kembali dan menyetujui perjalanan menuju Kyoto. Di dalam kereta, Ladybug dan Prince bertemu dengan ayah Yuichi yang dikenal dengan nama The Elder. Saat mereka sedang berbincang, Ladybug tiba-tiba digigit oleh ular yang sempat lepas dari kandangnya ini, dan ini tuh sangat berbahaya. Sontak, Ladybug langsung berlari ke toilet untuk memasukkan ular itu ke dalam kloset. Di luar, The Elder mengatakan kalau orang suruhan Prince telah dibunuh oleh anak buahnya. Mendengar hal itu, Prince merasa takut, jadi ia pun bergegas melarikan diri. Setelah berhasil menaruh ular itu di dalam kloset, Ladybug kembali ke kursinya dan kembali berbincang dengan The Elder. Di sini dia mengungkapkan bahwa The Elder mempunyai dendam kepada White Death. Jadi dulu dia juga termasuk anggota Yakuza dan sempat juga melihat aksi pembantaian tersebut. Bukan hanya membantai semua anggota Yakuza, White Death juga membantai semua anggota keluarga mereka. Oleh sebab itulah The Elder kehilangan istrinya, namun anaknya yaitu Yuichi berhasil menyelamatkan dia. Karena hal itulah The Elder bertekad ingin balas dendam kepada White Death dan meminta bantuan Ladybug untuk mewujudkan hal itu. Tak lama setelahnya, keduanya menemukan Yuichi dan Lemon, yang entah gimana ceritanya tiba-tiba sadar dan gak meninggal dunia seperti yang kita lihat di awal. Meskipun mereka selamat, namun Lemon tetap marah saat mengetahui kalau Tangerine meninggal dunia. Saat Lemon dan Yuichi sedang diobati, mereka terlibat cekcok adu mulut karena saling menyalahkan satu sama lain. Lemon marah karena Ladybug membunuh saudaranya, namun Yuichi juga marah karena Lemon telah menembaknya. The Elder kemudian menghentikan mereka dan menyuruh mereka bersiap untuk bertemu dengan White Death di pemberhentian terakhir. Tepat di Kyoto, White Death dan semua pasukannya sudah bersiap menunggu kedatangan para pembunuh. Saat kereta tiba, Ladybug keluar menyerahkan koper White Death dan menjadi tawanan mereka. Di dalam kereta itu, White Death akhirnya bertemu dengan Prince. Tak disangka Prince ternyata adalah anak White Death yang tidak dianggap. Hal itu membuat Prince dendam dan berniat membunuh White Death dengan tangannya sendiri. Namun, tentu saja pembunuh kelas kakap sekelas White Death tidak bisa dibunuh semudah itu, apalagi oleh gadis seperti Prince. Setelahnya, White Death mengabaikan Prince begitu saja dan menyuruh anak buahnya untuk mengecek semua area kereta siapa saja pembunuh yang masih tersisa. Di luar, White Death mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang menyebabkan semua pembunuh bayaran bertemu dalam satu kereta dan mengorbankan putranya sendiri sebagai tumbal, dengan tujuan supaya mereka saling membunuh satu sama lain. White Death melakukan hal itu karena dia ingin balas dendam kepada seseorang yang telah membunuh istrinya, yaitu seorang pembunuh bayaran bernama Carver, dan dia mengira bahwa Ladybug adalah Carver.
Detik-detik saat White Death akan menembak Ladybug, sementara anak buah White Death akan membuka koper sampai terjadilah ledakan besar. Kalian masih ingat saat Prince memasukkan bom ke dalam koper? Ledakan yang terjadi membuat Ladybug dan White Death terlempar ke dalam kereta. Bertepatan dengan ledakan itu, The Elder dan lainnya juga langsung melancarkan serangan untuk membunuh semua pasukan White Death. Sementara Lemon, dia dapat bagian menyetir kereta. Setelah itu, Ladybug menyusul Lemon dan mereka panik karena gak tahu gimana caranya menghentikan kereta ini. Di sisi lain, akhirnya The Elder dan White Death bertemu. Akhirnya setelah sekian lama, dua musuh bebuyutan ini bisa saling serang atas dendam The Elder yang sudah lama dipendam. Detik-detik ketika White Death hendak menembak The Elder, Ladybug berhasil menghentikan keretanya walaupun akhirnya kereta keluar dari jalur. Pada akhirnya, White Death berhasil dibunuh oleh The Prince, dan Prince sendiri tewas setelah ditabrak oleh sebuah truk. Film pun diakhiri dengan kita melihat Ladybug, The Elder, dan Yuichi yang selamat dari kekonyolan ini, dan Ladybug dijemput oleh Maria, yaitu bosnya. Yes, it is. Try not to bleed on. Tak disangka, orang yang menabrak Prince sebelumnya adalah Lemon yang juga berhasil selamat dari segala kekisruhan ini. Dan anyway, film pun tamat. Oke guys, aku rasa video kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Semoga kalian paham dengan cerita film kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan share. Dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.